Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK, para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022, khususnya teman-teman yang ingin kuliah di UNER atau menjadikan UNER bagian dari masa depan pendidikannya. Ini ada informasi bagus, mulai hari ini teman-teman tanggal 4 Juni ya, 2022, UNER di laman resminya di Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru itu membuka pendaftaran jalur mandiri. Saya ulangi, pendaftaran jalur mandiri. Nah, apa saja jalur mandiri yang dibuka oleh UNER akan saya kupas di video berikut ini, di mana ada beberapa jalur ya yang bisa ditempuh untuk bisa kuliah di UNER melalui jalur mandiri. Yang pertama ini ada namanya jadwal seleksi mandiri Universitas Airlangga, disingkat dengan SMUA, seleksi mandiri Universitas Airlangga, reguler, ya, jalur nilai UTBK SBMPTN. Jadi yang pertama, jalur mandiri menggunakan nilai UTBK SBMPTN. Kapan dibukanya? Di sini tertera pendaftaran tanggal 4 sampai 6 Juni ya. 4 sampai 26 Juni. Jadi hari ini Sabtu sampai tanggal 26 Juni 2022, kemudian batas akhirnya itu tanggal 26 pukul 19.00. Kemudian akan dilakukan verifikasi dokumen itu sepanjang tanggal yang sama, tapi ini lebih satu hari ya, sampai tanggal 27 Juni. Kemudian jika ada perbaikan dokumen bisa dilakukan di tanggal yang sama 4 sampai 27 Juni, terakhir pukul 17.00. Untuk pembayaran juga di rentang waktu yang sama 4 sampai 27 Juni, dan pengumuman hasil seleksi jalur reguler nilai UTBK itu tanggal 29 Juni. Jadi ini satu pekan setelah pengumuman UTBK ya. Jadi ini diumumkan tanggal 29 Juni tahun 2022. Ini yang seleksi mandiri jalur nilai UTBK. Jadi teman-teman tidak perlu ikut tes lagi, cukup menggunakan nilai UTBK yang telah diperoleh untuk mendaftar di jalur mandiri UNER. Tentunya nanti ada syarat-syarat yang berlaku yang nanti akan saya kupas berikutnya. Yang kedua, ini ada namanya seleksi mandiri Universitas Airlangga SMUA, kemitraan jalur ujian tulis. Jadi selain jalur reguler menggunakan nilai UTBK, ternyata UNER juga membuka jalur kemitraan menggunakan ujian tulis. Kapan dibukanya? Tanggalnya sama, pembukaannya hari ini 4 Juni sampai tanggal 2 Juli. Ini agak panjang ya, selisih satu pekan, jadi lebih lama, satu pekan sampai 2 Juli. Terakhir 2 Juli pukul 19, verifikasi dokumen di rentang yang hampir sama 4 Juni sampai 3 Juli. Perbaikan dokumen di rentang waktu yang sama 4 Juni sampai 3 Juli. Pembayaran biaya ujian di rentang waktu yang sama 4 Juni sampai 4 Juli. Ujian tulisnya ini perlu dicatat teman-teman. Untuk ujian tulisnya 11 sampai 12 Juli. Jadi masih sekitar 1 bulan lebih untuk persiapan. 2 hari ya, 2 hari. Nanti materinya apa saja akan saya kupas di time berikutnya, dan pengumumannya 3 hari berikutnya, tanggal 15 Juli tahun 2022. Itu model kedua. Ada model ketiga, seleksi mandiri Universitas Airlangga reguler jalur ujian tulis. Jadi ada reguler nilai UTBK, ada reguler ujian tulis, ada kemitraan jalur ujian tulis. Jadi ada 3 jalur. Waktu pendaftaran yang reguler jalur ujian tulis itu lebih jauh lagi ya, lebih lama lagi. Baru dibuka nanti di bulan Juli, tanggal 1 sampai 22 Juli. Kemudian verifikasi dokumen di rentang waktu yang bersama 1 sampai 23 Juli. Perbaikan dokumen 1 sampai 23 Juli, pembayaran 1 sampai 23 Juli. Ujian tulisnya, nah ini perlu dicatat teman-teman, ujian tulis jalur reguler Mandiri UNER 27 sampai 28 Juli, dan pengumumannya 2 Agustus 2022. Artinya dari tiga macam jalur mandiri ini, yang paling awal itu adalah yang jalur reguler nilai UTBK dan juga jalur kemitraan ujian tulis. Ini di rentang waktu yang tidak jauh berbeda, sedangkan yang jalur reguler ujian tulis itu masih 1 bulan ke depan. Pembukaannya masih tanggal 1 Juli 2022. Nah, ini waktu-waktu yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau hemat saya, untuk
sebagai plan B dari kita mengerjakan tes UTBK kemarin, sekiranya tidak yakin betul karena persaingannya sangat ketat, soal-soalnya juga cukup lumayan bersaing, tidak ada salahnya teman-teman mencoba yang jalur reguler nilai UTBK. Tidak perlu tes lagi, tinggal mendaftarkan nomor UTBK-nya karena nanti otomatis skor yang teman-teman peroleh tentunya sudah dikoleksi oleh tim Universitas Airlangga. Nah, kita akan kupas lebih dalam ya, syaratnya apa, kemudian bagaimana berapa daya tampungnya, keketatan tahun lalu bagaimana. Kita akan cek di slide berikutnya. Kita akan lihat seberapa persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Nah ini saya bacakan ulang. Pendaftaran program sarjana jalur mandiri reguler nilai UTBK SBMPTN tahun akademik 2022-2023. Pendaftaran program sarjana jalur mandiri reguler nilai UTBK SBMPTN tahun akademik 22-23 dibuka hari ini 4 Juni pukul 7 sampai dengan 26 Juni pukul 16. Kita akan nah ini jadwal tadi yang sama ya, pendaftarannya 4 sampai 26, kemudian pengumumannya 29 Juni 2022. Kita akan lihat lebih spesifik untuk persyaratan dan juga daya tampungnya. Nah ini saya berikan informasi umum dulu. Ini rangkuman yang tadi saya sampaikan ya. Jadi jenisnya ada dua, ada reguler, ada kemitraan. Yang reguler ada dua, reguler menggunakan nilai UTBK, sama reguler menggunakan nilai tes. Yang kemitraan ada satu, kemitraan jalur ujian tulis, gitu ya. Nah ini jalur nilai UTBK, ada jalur nilai ujian tulis mandiri. Jadi jalur nilai UTBK ini untuk yang hari ini dibuka ya, menggunakan nilai UTBK tahun 2022. Dan ini ada tambahan, nanti teman-teman diminta membuat semacam surat motivasi atau motivational letter. Persyaratannya, jadi memiliki nilai UTBK, jadi ini persyaratan untuk teman-teman yang menggunakan jalur nilai UTBK SBMPTN. Memiliki nilai UTBK tahun 2022 dalam bentuk sertifikat ini ya, dibuktikan nanti. Kemudian ini syarat yang harus dipenuhi ya. Karena semuanya tidak semua peserta UTBK akan bisa karena ada syarat ini. Salah satu pilihan program studi UTBK 2002 kemarin itu adalah program studi di Universitas Airlangga. Jadi siapa yang bisa mendaftar jalur mandiri, jalur nilai UTBK di UNER, yaitu para calon mahasiswa yang kemarin pas tes UTBK itu salah satu pilihan prodinya ada di UNER. Jadi misalnya ada si A, kemarin pas tes UTBK SBMPTN itu pilihan pertamanya di ITS, misalnya pilihan keduanya di ITB, maka dia tidak bisa mendaftar di jalur nilai UTBK ke UNER. Yang bisa siapa? Yang kemarin itu salah satu pilihan prodi SBMPTN-nya itu ada di UNER. Karena ini ada ketentuannya. Salah satu pilihan program studi UTBK SBMPTN 2022 kemarin adalah program studi di Universitas Airlangga. Jadi salah satu yang tidak harus dua-duanya. Yang ketiga, ketentuan pilihan program studi SMUA sesuai dengan kelompok ujian pada UTBK 2002 sebagai berikut. Kalau teman-teman kemarin ujiannya di kelompok Saintek, maka pilihan di jalur reguler nilai UTBK UNER ya pakai Saintek. Kalau kemarin pilihannya adalah Sosum, maka prodinya dipilih adalah Sosum. Kalau campuran ya bisa milih semuanya, bisa Saintek, bisa Sosum, atau campuran kombinasi Saintek dan Sosum. Ini untuk syaratnya. Jadi syarat yang perlu di-highlight adalah teman-teman yang bisa daftar adalah yang kemarin pilihan prodi di salah satu pilihan prodi di SBMPTN kemarin itu adalah memilih Universitas Airlangga. Bagaimana dengan daya tampung? Kita cek daya tampungnya. Nah, ini SNMPTN sudah lewat, SBMPTN sedang pengolahan nilainya, pengolahan data, dan Mandiri kelihatan. Mandiri ini perlu dicatat teman-teman. Mandiri ini kuotanya 50% ya. 50% saya ulang. Kalau SNMPTN di sini kelihatan 20%, SBMPTN 30%, Mandiri 50%. Karena ini jumlah Mandiri itu adalah penjumlahan antara SNMPTN dan SBMPTN. Jadi ini kebidanan 40, FK 125, FKG 15 luar biasa. Dan ini peluang yang sangat tinggi ya, karena persentasenya besar sekali, 50% ya peluangnya.
kedokteran gigi 105, farmasi 125, FKH 100, terus ke bawah kesehatan masyarakat 130, keperawatan 115, luar biasa banyak sekali. Sampai aquaculture yang di Banyuwangi 25. Jadi kuota jalur mandiri di UNER itu 50%. Tentunya 50% nanti dibagi, ada yang mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin biasanya 50-50 ya, antara yang jalur reguler nilai UTBK dengan yang jalur tulis dan juga mungkin melalui kemitraan. Kalau yang di Soshum sama ini ya, 50% daya tampungnya, ilmu hukum 150, akuntansi 125, manajemen 125, ekonomi 110, ekonomi Islam 125, dan seterusnya, psikologi 120, bahasa dan sastra Inggris 120. Jadi sangat banyak sekali kuotanya, karena memang separuh dari total mahasiswa UNER itu dari kuota jalur mandiri. Jadi teman-teman, ini peluang sangat besar ya, jangan pernah disia-siakan, karena SBMPTN itu ya kuotanya kecil dan saingannya banyak. Kalau ini kan hanya bersaing dengan anak-anak yang milik UNER saja. Ini bersaing dengan anak yang hanya milik UNER saja dan kuotanya 50%. Itu terkait dengan daya tampung. Persyaratan dari sudah, tata cara pendaftaran lah ini. Teman-teman nanti kalau masuk di laman ini ya, ppmb.uner.ac.id, nanti bisa klik di tata cara pendaftaran, ada petunjuk online di sini kalau pengen daftar online, dan juga ada panduannya. Info apa itu, pendaftarannya ada di ini ya, pendaftaran.uner.ac.id. Nanti teman-teman membuat akun, kemudian verifikasi data dan sebagainya sampai pada pembayaran. Cara pembayaran di sini tertera bisa Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Jatim. Dan di sini ada sudah ada panduan semua ya, tata cara pembayaran dapat dilihat di bawah ini. Kalau mau mandiri bisa klik di sini, BNI, BRI, atau Bank Jatim, sudah ada panduannya semua. Nah, biaya pendaftaran ya. Biaya pendaftaran hampir mirip dengan pendaftaran UTBK ya. Jadi 300.000 untuk kelompok saintek atau sosum, bisa memilih 2 pilihan prodi, dan 500.000 untuk yang pilih campuran atau sosum dan saintek, untuk 2 pilihan prodi juga. Jadi 2 pilihan prodi ini dua-duanya boleh saintek, dua-duanya boleh sosum, atau salah satu sosum dan salah satu saintek. Makanya harganya lebih mahal atau selisih 200.000. Jadi formulir jalur mandiri UNER baik yang kemitraan maupun yang nilai UTBK maupun jalur tulis itu 300.000 untuk saintek dan soshum, sedangkan 500.000 untuk yang kelompok campuran. Nah, teman-teman nanti untuk form-form downloadnya bisa diunduh di sini. Di sini ada surat pernyataan kesanggupan membayar uang kuliah akademik, kemudian dan seterusnya. Bagaimana dengan materi ujian untuk yang jalur tulis ya? Ini saya buka, ini adalah materi ujian untuk yang jalur tulis yang dibuka bulan Juli ya. Mirip dengan UTBK, ada TPA, kemampuan verbal, numerik, dan penalaran. Kemudian untuk yang saintek, yang TKA saintek, ini matematika IPA, biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Kemudian kelompok sosum, matematika IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, bahasa Inggris. Yang campuran itu mix ya, kombinasi antara mapel saintek dan mapel sosum. Ini materi bagi yang jalur mandiri ujian tulis yang baru dibuka di bulan Juli. Sedangkan yang jalur mandiri nilai UTBK tidak perlu tes lagi karena nilai yang dipakai adalah dari skor UTBK. Kita lihat keketatannya, keketatan jalur mandiri tahun lalu di UNER. Seberapa ketat sih anak-anak yang daftar di UNER? Ini SBMPTN, ini SBM, ini SBM, nah ini mandiri. Keketatan jalur mandiri UNER tahun 2021-2022 yang lalu ya. Kelihatan di sini ya, yang prodi saintek mandiri 221 paling ketat tetap menduduki peringkat pertama FK kedokteran 4,41%. Jadi ini total daya tampung dibagi dengan total pendaftar ya. Semakin kecil persentasenya berarti dia semakin ketat, semakin banyak persaingan, dan semakin sulit ditembus. Ini urutannya adalah FK, SI, FKG, teknik link, tek bio, statistik, dan industri, dan seterusnya, sampai yang paling tidak ketat ya, paling tidak ketat atau paling besar peluangnya keterima itu THP, teknologi hasil perikanan. Ada rekayasa nanoteknologi lah. Triknya nanti teman-teman,
pilihlah prodi-prodi yang memang persaingannya kecil. Dengan begitu peluang teman-teman lolos itu bisa lebih besar. Kalau yang soshum, yang paling ketat manajemennya. Manajemen dan ilkom ini 11-12, hampir mirip ya, ketatnya 9,5%. Kemudian ilkom, AN, sosiologi, HI, psikologi, dan seterusnya, hukum, kemudian ilpol, akuntansi, sampai yang paling tidak ketat itu akuntansi, tapi yang di kampus Banyuwangi. 34,43%. Sama triknya, kalau teman-teman ingin punya peluang besar diterima, pilihlah prodi-prodi yang keketatannya angkanya besar. Kalau angkanya besar, ini berarti tidak banyak yang milih, persaingannya kecil, dan peluang keterimanya besar. Ini adalah gambaran keketatan tahun lalu. Biasanya tidak jauh beda dengan tahun ini. Untuk itu, ini bisa dijadikan acuan untuk menentukan strategi memilih prodi yang sekiranya punya peluang besar diterima. Baik teman-teman, mungkin ini sementara yang bisa saya kupas terkait dengan jalur mandiri di UNER. Ada 3 tadi ya, ada jalur mandiri reguler pakai nilai UTBK, ada pakai kemitraan ujian tulis, dan reguler ujian tulis. Yang paling dulu harus disempatkan daftar itu adalah yang reguler nilai UTBK, dibuka hari ini tanggal 4 sampai nanti tanggal 26 Juni 2022. Mudah-mudahan ini membantu. Nanti akan saya kupas topik-topik berikutnya, mungkin terkait dengan alur pendaftaran dan juga biaya perkuliahannya, supaya mendapat gambar yang lebih jelas. Tetap semangat untuk bisa meraih cita-cita masa depan. Saya akhiri dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.